Shalom pemirsa Jaya TV, kembali lagi dalam program Cahaya Kasih. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan tentunya sebagai orang Kristen dalam minggu-minggu Advent, orang sering menantikan atau semua umat Kristiani di muka bumi menantikan bagaimana Yesus yang akan lahir. Dan sementara ini sedang dinanti-nantikan oleh semua orang Kristen. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum kita berdoa bersama-sama pemirsa Jaya TV yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan terlebih dahulu berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, Allah kekasih jiwa kami, yang telah lahir ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Dan penyelamatan sudah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu. Dan pada hari ini, kami sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dalam minggu-minggu Advent kami sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, menolong kami semua, baik pemirsa Jaya TV yang ada di rumah, maupun yang ada di tempat ini. Tuhan tolong kami supaya firman Tuhan dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Berkati hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan jelas. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Pemirsa Jaya TV yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini dalam program Cahaya Kasih kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam Matius pasal 2 ayat 11. Itu ayat yang pertama yang akan kita baca secara bersama-sama. Kemudian kita akan lanjut membacanya dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Kita membuka Alkitab kita dalam Matius pasal 2 ayat 11. Dan kemudian kita akan membuka lagi dalam Matius pasal 2 ayat 11. Saya akan membacakan untuk semua kita pemirsa Jaya TV. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian kita lanjut baca lagi dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pemirsa Jaya TV yang dikasihi dalam Kristus Yesus, saya sering melihat satu kebiasaan orang Kristen pada waktu menanti kedatangan atau kelahiran Yesus Kristus di muka bumi. Saya kemudian bertanya hari ini seperti ini, pemirsa Jaya TV yang dikasihi Tuhan, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika melihat atau mendengar bulan Desember telah tiba? Kebiasaan kekristenan hari ini adalah mereka berusaha untuk menyediakan segala sesuatu yang sifatnya jasmani untuk menanti kedatangan Tuhan, yaitu kelahiran Yesus. Walaupun kita tidak tahu tanggal, tahun, kapan Yesus lahir, tetapi ini sudah menjadi kebiasaan kekristenan karena sudah ditetapkan oleh bapak-bapak gereja untuk dirayakan. Sehingga pada momen kali ini, pemirsa Jaya TV yang dikasihi Tuhan, dalam program Cahaya Kasih, kita akan bersama-sama merenungkan bagian ini, dan saya akan memberikan satu topik atau tema yang perlu untuk diketahui kita bersama. Sesungguhnya ketika Yesus lahir ke dalam dunia ini, dia datang bukan untuk supaya membuat orang Kristen atau memberikan perintah kepada orang Kristen supaya menyediakan segala pernak-pernik yang hari ini sudah menjadi kebiasaan kekristenan untuk kita saksikan. Tetapi ada hal yang paling krusial yang perlu diketahui oleh kita bersama. Nah, tema kita hari ini adalah Yesus lahir untuk disembah. Saya ambil tema ini dalam pasal 2, dalam Matius pasal 2 ayat 11, yang mengatakan tentang orang Majus. Di sana dikatakan begini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu
dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pemirsa Jaya TV yang dikasihi Tuhan dan yang dimuliakan, garis bawahi kata menyembah dan sujud kepadanya. Jadi kita melihat di sini, pemirsa Jaya TV yang dikasihi Tuhan, di mana saja, bahwa ketika orang-orang Majus pergi untuk menyaksikan kelahiran Yesus Kristus, mereka tidak membawa uang, mereka tidak membawa hal-hal yang sifatnya jasmani, yang kemudian menjadi titik utama mereka untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi mereka datang hanya satu tujuan, yaitu mau menyembah dan sujud kepada Yesus Kristus yang merupakan Sang Juru Selamat dunia ini. Namun berbeda dengan hari ini, kekristenan hari ini ketika mendengar bulan Desember tiba, orang-orang Kristen mulai menyiapkan hal-hal yang sifatnya jasmani, memperbaiki rumah mereka, menyiapkan hal-hal yang perlu untuk dilakukan di rumah ketika tiba hari atau tanggal lahir bulan di mana Yesus lahir. Tetapi sangat jarang memperhatikan satu hal yang sangat penting, bahwa kedatangan Yesus Kristus di muka bumi bukan supaya kita memberikan hal-hal yang sifatnya jasmani, tetapi perlu ada penyembahan, ada sujud dari kita. Pemirsa Jaya TV yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Menyembah ini bukan karena kita Kristen. Menyembah bukan karena kita orang yang rajin beribadah. Tetapi menyembah adalah salah satu tindakan tersungkur di hadapan Allah dan menyerahkan totalitas hidup kita kepadanya, bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah penyembahan. Nah, kenapa Yesus ini perlu disembah? Kita menyembah Yesus bukan tanpa alasan. Kita menyembah Yesus bukan tanpa tujuan. Tetapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa pokok penting yang saya akan bagikan kepada pemirsa Jaya TV dalam program Cahaya Kasih kali ini. Yang pertama, mengapa kita perlu menyembah kepada Yesus Kristus? Kita kembali pada Kitab Lukas. Kita perhatikan ayat yang ke-9. Kitab Lukas pasal 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan memuliakan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Pemirsa Jaya TV yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Penyembahan kita kepada Yesus, karena dia datang membawa kemuliaan Allah bagi dunia ini. Jadi penyembahan kita bukan penyembahan tanpa alasan. Penyembahan yang dibuat-buat. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, Alkitab berkata bahwa kemuliaan Allah yang tadinya melekat dalam diri manusia itu hilang. Roma pasal 3 ayat 23. Nah, kemuliaan Allah ini yang kemudian menjadi tujuan Allah untuk mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Tetapi kemudian hari ini orang-orang Kristen salah memahami, salah mengerti tentang apa tujuan kedatangan Yesus di atas dunia ini. Pemirsa Jaya TV yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah. Karena Allah dalam Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, membawa kemuliaan bagi dunia ini. Supaya hubungan kita dengan Allah yang tadinya hilang, kemuliaan Allah yang tadinya menjadi bagian manusia, sudah hilang itu kembali untuk dipulihkan lagi. Jadi inilah yang menjadi alasan pertama kenapa kita menyembah kepada Yesus Kristus. Jadi penyembahan itu bukan asal-asalan. Jadi kalau kita melihat kenyataan kita di dunia hari ini, di dunia kekristenan khususnya, orang menyambut kelahiran Yesus Kristus, menyiapkan kue, makanan yang sangat banyak untuk menanti, menyambut kedatangannya.
Apakah itu menjadi prioritas Allah dalam kehidupan kekristenan? Tidak. Tetapi yang Allah rindukan adalah semua orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, menanti kedatangannya ini dengan cara menyembah kepada Dia. Kemudian yang kedua, kenapa Yesus Kristus itu lahir untuk disembah? Kita perhatikan ayat 10 dalam kitab Lukas pasal 2. Para pemirsa Jaya TV yang dikasihi Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Pemirsa Jaya TV yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah, kenapa kita menyembah kepada Yesus? Alasan yang kedua, karena Dia datang membawa kesukaan bagi dunia ini. Kesukaan apa? Kita harus sadari bahwa kita adalah orang-orang yang terhilang karena dosa. Kita dikatakan orang berdosa bukan saat kita berbuat sesuatu yang sifatnya salah atau yang bertentangan dengan hukum. Tetapi kita dikatakan berdosa sebelum kita melakukan sesuatu apapun. Karena Alkitab berkata dalam Mazmur 51 ayat 7, sejak dari kandungan kita sudah berdosa. Dan Alkitab pun berkata upah dosa ialah maut. Maut ini bukan kematian jasmani yang dimaksud oleh Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 23a. Tetapi maut adalah keterpisaan antara manusia dengan Allah secara kekal, yaitu neraka. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan Sang Juru Selamat, Yesus datang itu adalah tujuannya supaya kita menyembah Dia, bukan untuk kita berpesta pora dalam bulan Desember. Tapi sangat sayang, sangat sedih melihat kekristenan hari ini, pemirsa Jaya TV yang dikasih. Kalau pemirsa Jaya TV pernah memikirkan atau melakukan hal-hal yang sifatnya jasmani pada waktu menanti kedatangan Yesus. Hari ini saya mau katakan sebagai seorang hamba Tuhan, bahwa kedatangan Yesus tujuannya supaya kita menyembah Dia. Karena alasan yang kedua tadi, Dia datang membawa kesukaan bagi dunia ini. Kesukaannya apa? Dia datang menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Ini yang harus kita sadari. Kalau ini menjadi titik atau poin penting yang sudah kita pahami, maka kita akan merayakan kedatangan Yesus dengan benar. Saya sering lihat tetangga maupun di mana saja saya ada atau hadir. Ketika mendengar bulan Desember, orang mulai menyiapkan segala sesuatu. Mulai bersih-bersih rumah, usahakan supaya di bulan Desember itu rumahnya kelihatan wow, bagus. Tetapi pertanyaannya adalah, itukah yang diminta oleh Allah? Tidak. Sebab itulah kenapa kita harus sembah Dia. Karena Dia datang membawa kesukaan bagi dunia ini. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus menyembah Yesus? Kita masih dalam kitab Lukas pasal 2. Kita perhatikan lagi ayatnya yang ke-11. Yang tadi menjadi bacaan kita, pemirsa Jaya TV yang dikasihi Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Ketika kita menyembah Yesus, karena alasan yang ketiga, Dia adalah Juru Selamat. Dia adalah Juru Selamat bagi saudara dan saya. Saudaraku, pemirsa Jaya TV yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah. Kita boleh mencari di dunia ini juru mudi, juru masak itu banyak. Tapi ingat, Juru Selamat hanya satu. Yesus Kristus. Sebab itulah Yohanes berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Salah satu kekeliruan yang hari ini terjadi dalam kekristenan adalah
Mereka menganggap semua agama itu sama. Asalkan kita berbuat baik, suatu ketika nanti kita akan pergi ke surga. Tidak. Yesus berbeda dengan Allah lain. Dia adalah Allah dari awal dan akhir. Tanpa ada batas dan dia satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Dialah juru selamat. Kalau dikatakan juru selamat tidak dua. Satu. Hanya Yesus. Kalau saudara mau cari juru-juru yang lain banyak. Pemirsa Jaya TV yang dikasihi Tuhan. Inilah mengapa alasan yang ketiga. Kita menyembah Yesus karena dia juru selamat bagi saudara dan saya. Kemudian alasan yang keempat. Pemirsa Jaya TV yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah. Kita perhatikan dalam ayat 14b. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Selain Yesus datang, membawa kemuliaan Allah, membawa kesukaan besar bagi dunia. Dan dia adalah juru selamat. Dan yang keempat, dia membawa damai sejahtera bagi saudara dan saya. Jadi pemirsa Jaya TV yang dikasihi Tuhan, bahwa penyembahan kita kepada Yesus bukan penyembahan yang tanpa alasan. Ada alasan yang sangat-sangat mendasar sesuai dengan kebenaran Alkitab, bahwa Yesus datang membawa damai sejahtera bagi dunia ini. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Alkitab berkata manusia itu bermusuhan dengan Allah. Dan untuk mendamaikan kedua belah pihak ini harus melalui pengorbanan yaitu Yesus Kristus. Dan itu telah dilakukan. Pemirsa Jaya TV yang dikasihi Tuhan. Kita telah melihat alasan mengapa kita menyembah Yesus. Nah sekarang kita akan mengalihkan perhatian kita kepada apa sih atau seperti apa pribadi yang menyembah Tuhan. Mungkin pemirsa Jaya TV akan berkata, oh saya orang Kristen. Kalau saya orang Kristen, tentunya saya adalah penyembah Yesus. Coba kita perhatikan dalam Matius. Tapi sebelum kita beranjak ke Matius, kita perhatikan dulu di Lukas pasal 2 ayat 1. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam. Pemirsa Jaya TV yang dikasihi oleh Tuhan. Pribadi yang menyembah Yesus adalah pribadi yang siap meninggalkan segala sesuatu yang menjadi kepentingan pribadinya. Pada waktu gembala-gembala mendengar Yesus lahir di Bethlehem, waktu itu adalah waktu di mana malam hari mereka sedang menjaga kawanan domba. Tetapi pada waktu mereka mendengar Yesus lahir, mereka tidak sungkan-sungkan untuk datang melihat Yesus. Tapi mereka berani meninggalkan ternak mereka dan berusaha untuk lari melihat pribadi yang lahir itu yaitu Yesus Kristus yang merupakan juru selamat dunia. Jadi pemirsa Jaya TV yang dikasihi oleh Allah. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah seorang penyembah, kita harus meninggalkan segala sesuatu yang menjadi kepentingan kita. Kemudian berlari kepada Allah dan menyembah Dia. Jikalau kita masih mengutamakan segala sesuatu yang menjadi kepentingan kita, kita bukan seorang penyembah. Karena ini yang dilakukan oleh para gembala. Kemudian yang kedua, pribadi seperti apakah yang dikatakan menjadi pribadi yang menjadi penyembah Yesus? Pemirsa Jaya TV yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah. Kita perhatikan ayat 15 dan 16. Lukas pasal 2. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain,
Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Ketika Alkitab mengatakan para gembala berusaha untuk cepat-cepat pergi ke sana, ini menggambarkan bagaimana mereka mengutamakan Tuhan daripada apa yang menjadi kepentingan pribadi mereka. Jadi kita lihat dan dapat saksikan di sini bahwa mau menjadi penyembah Allah harus meninggalkan segala sesuatu. Kemudian yang kedua di ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Pemirsa Jaya TV yang dikasihi dan dibanggakan oleh Yesus Kristus dimanapun. Pribadi yang menjadi penyembah Yesus adalah pribadi yang bersedia menyaksikan tentang Yesus dimanapun dia hadir. Bagaimana kita bersaksi tentang Yesus? Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar lahir yang sebentar lagi akan dirayakan oleh semua umat kekristenan di muka bumi. Tetapi ingat, satu hal yang menjadi tujuannya datang ke dalam dunia ini. Dia datang lahir besar bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan inilah berita kesukaan bagi dunia. Nah, Alkitab berkata kalau kita mau menjadi penyembah Yesus dan pribadi menjadi penyembah Yesus adalah pribadi yang siap menyebarkan kasih Allah. Pribadi yang siap menyebarkan tentang kasih Yesus. Pernahkah kita menyebarkan tentang Yesus kepada orang lain? Kalau belum, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kelahiran Yesus Kristus membuat kita untuk menyebarkan tentang kasih-Nya kepada seluruh orang. Kemudian yang ketiga, pribadi yang menjadi penyembah Yesus adalah kehidupan yang selalu memuji dan memuliakan Allah. Ayat 20, ayat terakhir. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Pemirsa Jaya TV yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah dimanapun. Setiap pribadi yang dikatakan menjadi pribadi yang menjadi penyembah Yesus Kristus adalah pribadi yang setiap hari dalam hidupnya. Kehidupannya selalu mencerminkan bagaimana dia memuji Allah. Dia menyembah Allah. Penyembahan atau pemujaan kita kepada Yesus bukan pada saat kita datang beribadah di gereja atau dalam ibadah apapun itu. Tidak. Tetapi penyembahan itu terjadi setiap hari dalam kehidupan orang percaya. Pemirsa Jaya TV yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah. Inilah renungan singkat yang telah menjadi bagian kita dalam program Cahaya Kasih kali ini. Dengan harapan agar menanti kelahiran Yesus Kristus. Kita menjadi penyembah-penyembah Yesus yang dapat memperlihatkan bahwa kita sedang benar-benar menyembah Dia. Kita tidak sedang melakukan apa yang menjadi kepentingan kita. Tetapi kita benar-benar mau menyembah Dia. Kemudian penyembahan itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang selalu memuji dan memuliakan Allah. Amin. Pemirsa Jaya TV yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah, kita akan berdoa bersama. Pemirsa Jaya TV, kalau ada yang mau ikut berdoa, dipersilakan untuk kita bersama-sama berdoa dalam mengakhiri khotbah pada hari ini dalam program Cahaya Kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Allah yang telah menjadi manusia dalam Kristus Yesus. Lahir di tempat yang paling sederhana. Bukan karena engkau adalah pribadi yang miskin, tapi engkau adalah pribadi yang datang merendahkan diri untuk menyelamatkan manusia. Kiranya ini menjadi perhatian bagi kami semua, supaya kami menyembah Yesus ketika menanti atau merayakan kelahiran Yesus Kristus. Berkati pemirsa Jaya TV dimanapun, biarlah melalui firman Tuhan ini, semua kami dapat dikuatkan
untuk menjadi pribadi-pribadi yang memuji dan menyembah. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikian renungan kita hari ini dalam program Cahaya Kasih. Tuhan Yesus memberkati.